Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Oktarina dengan NPM 1917051039 dari jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Pada video kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Pada kali ini kita akan bahas minimasi dari DFA. Minimization of DFA atau minimasi DFA itu diperlukan untuk mendapatkan bentuk paling sedikit atau bentuk paling minimal dari DFA yang terdiri dari jumlah minimum state yang memungkinkan. Kalau memungkinkan itu dapat menggabungkan dua state menjadi satu dengan syarat dua state tersebut setara. State tersebut dikatakan setara jika di keterangan sini X adalah string atau input. Del state A diberi input X, dia adalah menuju ke finite state. Dan del B input X menuju ke final state, atau del A diberi input X tidak menuju ke final state dan del B diberi input X tidak menuju ke final state. Contohnya ini bisa dilihat di sini ada diagram yang diberikan, ada state A, B, C, E, A, B, C, D, E, dengan E adalah final state dan state awal adalah A. Sini kita buat terlebih dahulu tabelnya, ada 0, 1, dari state input ini adalah A input 0 itu B, A input 1 C, kemudian ini masukkan ini sesuaikan dengan diagramnya. Terus langkah berikutnya adalah kita membuat zero equivalent. Buat zero equivalent ini dengan mencari yang mana, mengelompokkan yang mana yang merupakan final state dan yang bukan merupakan final state. Bisa dilihat di sini yang bukan merupakan final state itu adalah state A, B, C, D. Kita kelompokkan di sini. Selanjutnya adalah final state. Final state di sini adalah E. Terus langkah berikutnya kita membuat one equivalent. Itu di sini kita cek ini. Misalnya kita cek pada state A dan B. Kita lihat di sini untuk state A dan B, ketika dia diberi input 0, dia sama-sama di B, dan ketika diberi input 1, ketika diberi input 0, dia sama-sama di B. Nah, B ini berada dalam satu kelompok di sini. Kemudian ketika diberi input 1, dia berada di C dan D. Nah, C dan D ini kita lihat ke sini, dia berada di dalam satu kelompok yang sama. Jadi ini memenuhi. Terus kita coba cek C dan D. Kita cek C dan D. C kita beri input 0, C dan D kita beri input 0, dia sama-sama di B. B ini masih dalam satu kelompok yang sama. Sedangkan ketika diberi input 1, C menuju ke C dan D menuju ke E. Nah, E ini dia tidak berada dalam kelompok yang sama. Yang E ini ada di sini. Jadi D ini tidak termasuk, maka akan kita pisahkan. Selanjutnya ini bentuk dari one equivalent. Nah, langkah berikutnya kita cari two equivalent. Two equivalent ini kita coba A dan B, kita coba cek lagi A dan B. Input 0 sama-sama B, B berada dalam satu tempat yang sama. Ketika input 1, dia A input 1 itu ke C dan B input 1 dia ke D. D ini tidak berada dalam kelompok yang sama dengan C. Maka B ini akan kita pisahkan. Selanjutnya kita bisa cek A, C. Di sini A dan di sini C. Kita lihat A dan C input 0 sama-sama di B. A dan C input 1 dia berada di C. Nah, itu ada di satu kelompok yang sama. Oke, dia masih tetap berkelompok dan B ini kita pisahkan. Bentuk dari two equivalent adalah seperti ini. Berikutnya adalah three equivalent. Untuk yang three equivalent ini kita juga melakukan dengan cara yang sama. Setelah dicari ternyata hasilnya sama seperti two equivalent, maka cukup kita cari sampai three equivalent ini. Nah, habis itu selanjutnya kita buat diagramnya. Nah,
A dan C ini kan dia tadi dikelompokkan dibuat menjadi satu state, maka akan kita buat state AC, ada state B, D, dan E. E ini tetap sebagai final state-nya. Kemudian untuk inputnya seperti yang video sebelumnya, A dan C ini kita unionkan A dan C. A input 0 dia menuju A, C input 0 dia sama-sama menuju ke B, A, C, A ketika dia input 1, A, C input 1 sama-sama menuju ke C. Nah, C itu kan ada dalam sini, jadi dia menuju ke dirinya sendiri. Kemudian B input 0 dia ke B, dan B input 1 dia ke D. D input 0 ke B, D input 1 ke E input 0 ke B, dan E input 1 ke AC. Selanjutnya, minimization of DFA with multiple final state. Minimalisasi DFA dengan banyak final state. Bisa dilihat di gambar ini. Ini ada diagram yang mana memiliki 3 final state. Seperti sebelumnya memiliki 1 final state, ini memiliki 3 final state. Nah, seperti biasa kita buat dulu dalam bentuk tabel. Kita terjemahkan dalam bentuk tabel. Karena keterangan di sini C ini adalah final state, C, D ini adalah final state. Langkah berikutnya adalah kita membentuk zero equivalent lagi. Zero equivalent mengelompokkan final state dan final state. Di sini non final state ada A, B, F, dan final state-nya ada C, D, E. Kemudian untuk one equivalent itu kita melakukan pengecekannya sama seperti sebelumnya, dan di sini didapat A, B, F, C, D, E. Terus berikutnya kita coba untuk mencari two equivalent. Two equivalent ternyata hasilnya sama seperti one equivalent, jadi cukup sampai sini. Selanjutnya kita buat tabel, untuk tabel agar mempermudah dalam pembentukan diagram. Di sini untuk AB input 0 dia menuju AB, AB input 1 dia ke C, D, E, F input 0 dia ke F input 1 ke F, C, D, E input 0 ke C, D, E, C, D, E input 1 ke F. Ini bisa dilihat di sini. Nah, sebelumnya kan C, D, dan E ini adalah final state, tapi dia ini state-nya masing-masing. Nah, di sini digabungkan, jadi hanya ada satu final state di sini karena sudah digabungkan. Terus minimisasi DFA ketika ada state yang tidak dapat dicapai. Unreachable state itu dikatakan unreachable jika tidak ada cara untuk mencapai state awal. Nah, ini bisa dilihat di gambar ini, gambar yang atas ini. Ini F ini adalah unreachable state. Kenapa dia unreachable state? Karena F ini tidak dapat menuju ke state awal. Jadi dia hanya stop di F ini, berikan input 0 dia ke D. Tapi dari D tidak diteruskan kembali ke state awal. Atau F ketika diberi input 1 dia hanya ke E, tidak diteruskan. Nah, selanjutnya adalah kita hilangkan unreachable state ini, jadi bentuknya akan seperti ini. Ini F-nya hilang, jadi hanya tersisa A, B, C, E, D, G. Seperti biasa, kita buat dalam bentuk tabel. Ini A, B, C, D, E, G dengan input 0, 1. Nah, selanjutnya kita cari zero equivalent, one equivalent, two equivalent, dan sampai 3 equivalent untuk yang ini. Nah, jika sudah, saya langsung saja, jika sudah, ini kita buat tabel lagi untuk mempermudah kita dalam membuat diagram. Yang mana di sini ada state A, D, E, B, C, dan G. Untuk state A input 0 dia ada BC, state A input 1 dia BC, state DE input 0 itu ke G, DE input 1 ke G, BC input 0 ke DE, BC input 1 ke DE, G input 0 ke G, dan G input 1 ke G. Nah, ini
Pada state ini bisa dilihat terdapat 3 final state. Karena sebelumnya juga ada 3 final state. Di sini ada state A, input 0 dan 1 dia menuju ke BC, BC input 01 dia ke DE, DE input 01 dia ke G, G input 01 ke G itu sendiri. Nah, ini adalah minimization of DFA table filling method. Ya, itu disebut juga teorema Michiel-Nerode. Yaitu adalah metode pengisian tabel. Langkah-langkahnya yang pertama itu adalah buat tabel untuk seluruh pasangan state PQ. Tandai semua pasangan di mana P milik F dan Q tidak punya F. Jika ada pasangan yang tidak bertanda PQ sedemikian rupa sehingga del P input Q, del P input X, del Q input X jika ditandai maka harus tandai P, Q di mana Q adalah simbol input. Ulangi sampai tidak ada tanda yang bisa dibuat lagi. Terakhir adalah gabungkan semua yang tidak bertanda dan buat menjadi satu step dalam minimisasi DFA. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.